Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillahi wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, memperoleh taufik dari Allah bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjemaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan mimbar duhur, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar motivasi Al-Quran dengan subtema jangan berat membaca Al-Quran. Ini diantara hal yang harus kita koreksi setiap waktu. Karena ketika seseorang merasa berat membaca Al-Quran, ini ada indikasi orang ini bermasalah. Nah, di antara masalah yang harus diatasi adalah, di antara ciri beratnya orang membaca Al-Quran itu disebabkan oleh yang pertama, ada penyakit nifak dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada benih-benih kemunafikan di dalam hatinya. Merasa berat membaca Al-Quran ini bukan karena letihnya badan, bukan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kadang kita membaca Al-Quran merasa berat karena badan kita yang sedang sakit, atau karena kurang tidur. Ini tidak termasuk dalam bagian ini. Yang saya maksud berat membaca Al-Quran itu hatinya tidak bisa merasakan rahasia-rahasia Allah yang ada di dalam setiap huruf kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, perbedaan antara orang yang berat karena sebab-sebab lahiriah tadi, sekarang perjalanan jauh, ya kita capek. Apalagi kita punya masalah dengan badan kita, baru datang kalau langsung baca Al-Quran, pusing misalkan, itu manusiawi. Nah, ini berbeda dengan orang yang memang sangat tidak nyaman kalau baca Quran. Ini yang dimaksud berat.
kalau baca Quran tidak nyaman. Saya ulangi, kalau orang hanya capek badannya, membaca Quran itu masih nyaman hatinya. Tapi kalau orang sudah tidak nyaman hatinya membaca Al-Quran, nah ini ada indikasi orang ini punya penyakit kemunafikan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila dibiarkan, ini akan menuju kepada penguncian hati. Kalau sudah dikunci hatinya, maka dia tidak lagi akan mampu menerima cahaya Al-Quran. Kegelapan yang berlapis dalam hatinya tidak bisa ditembus oleh cahaya Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri. Kita semua pasti merasakan itu. Tapi apabila kita mengikutinya dengan upaya-upaya, usaha-usaha untuk senantiasa memperbaiki, insya Allah seberat-beratnya hati kita tidak akan dikuasai oleh penyakit nifak itu. Karena Al-Quran sendiri menjelaskan terkait orang yang berat menjalankan sholat itu adalah golongan munafikin. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Qamu kusala. Orang kalau di hatinya ada penyakit nifak itu, kalau berdiri sholat, dia berdiri dalam keadaan tidak nyaman. Ini makna kusala. Padahal orang beriman itu kalau sholat seharusnya dia merasakan kebaikan-kebaikan dari sholat yang dirasakan. Kebaikan dalam rangka memperkuat keimanannya. Kusala ay mutasakilin. Mutasakil itu merasa berat. Aras-arasan kalau bahasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kalau misalnya kita nggak bisa sholat merasa berat karena penyakit, beda. Orang walaupun tidak bisa ruku, sholat duduk. Tapi kalau hatinya baik, iman di hatinya baik, dia akan khusyuk tidak kalah dengan yang berdiri sempurna itu. Orang walaupun dalam keadaan terlentang, kalau hatinya baik, imannya baik, tidak bisa bergerak, stroke dia, tapi ketika dia melakukan sholat, akan nyaman, tenang. Makanya suatu ketika kita mengunjungi beberapa masyayikh, nyampe di tempat beliau nggak bisa bergerak. Apa yang diminta beliau? Ya akhi, iqra ayat kita. Tolong bacakan ayat ini. Beliau ingin mendengarkan. Kenapa? Karena hatinya yang meminta. Walaupun badannya nggak bisa bergerak, dia merasa nyaman, bahkan lebih tentram ketika mendengar lantunan-lantunan ayat itu. Apalagi yang membacanya orang yang dianggap dia adalah orang yang soleh, ikhlas, khusyuk. Dan tidak satu dua saya menemukan itu ketika menjenguk beberapa orang yang saleh, dan dia tahu kita ini dulu pernah lah ada di halakoh tahfidz atau sering, hanya kita setiap hari bersinergi dengan Quran, itu mesti tolong bacakan surat ini, tolong bacakan ayat ini, saya ingin mendengar bacaan itu. Karena Nabi sendiri begitu. Nabi suatu ketika minta Ubay bin Ka'ab membaca, sampai Ubay malu. Ubay baca, saya ingin mendengar bacaanmu. Abu Musa al-Asy'ari juga pernah diminta oleh Rasul, tolong baca, saya ingin mendengar bacaanmu. Nah inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita itu melewati batas-batas yang seharusnya kita tidak memasukinya. Ya namanya iman kan kadang kuat gitu ya, kadang tipis, krisis. Nah di saat ini kita harus introspeksi diri, memahami diri kita. Jangan sampai kemudian kita
lalai dan jauh, bahkan naudzubillah terkunci dari menerima nasihat-nasihat Al-Quran. Kemudian yang harus kita perhatikan, ada satu riwayat dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita itu berat membaca Al-Quran? Kenapa kita berat membaca Al-Quran? Disebutkan dalam kitab Ighathatul Lahfan dari nukilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam ibarat itu, idmanul ghina yuthqilul Qur'an. Idmanul ghina, kebanyakan mendengar lagu-lagu yang menyenangkan syahwat itu loh. Nah, kadang-kadang kita saja nggak bisa membedakan ya, kita senang syahwat atau senang karena iman itu kadang-kadang nggak bisa membedakan. Ini harus bisa kita bedakan. Kita ini semuanya sama manusia, punya pendengaran, yang mana pendengaran itu akan masuk ke hati. Nah, di hati kita ini, dalam diri kita ada syahwat, ada iman. Masing-masing memiliki kesenangan. Kalau ada lagu yang menyenangkan hati kita melalui telinga ini, itu kita harus memperhatikan, ini disenangi syahwat kita atau iman kita. Nah, mungkin kita masih berproses untuk sempurna bahwa kesenangan kita hanya kesenangan iman. Jarang orang yang memasuki derajat itu, tapi ada. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Jadi oleh Allah itu di hatinya dibencikan kepada perkara yang bisa merubah keimanannya, keistiqomahannya. Ada sebagian orang yang begitu. Dihiasi hatinya dengan keimanan. Selain nilai-nilai keimanan yang dia dengar tidak suka. Ada yang begitu. Tapi kebanyakan dari kita ini ya masih mampu untuk menyenangi sesuatu dengan syahwat. Itu harus kita akui. Minimal kita bisa membedakan. Tidak ada suara dengan suara yang indah kita dengarkan, padahal bait-bait di dalamnya, lirik di dalamnya adalah lirik-lirik yang membawa kita kepada syahwat yang bertentangan dengan keimanan. Kita akan merasakan keindahan itu. Nah, kalau ini terus kita lakukan, akan menyebabkan iman kita tidak mampu merasakan apa yang disenanginya. Iman kita kesenangannya kan membaca Quran, mendengar zikir, itulah. Itu kesenangan iman kita. Nah, kalau kita dikuasai oleh kebiasaan itu, tiap hari kalau nggak nyetel ini ya nggak bahagia rasanya hari. Kalau kita membiasakan, itu semakin lama iman kita ini nggak akan mampu menemukan kesenangannya gitu loh. Sehingga akhirnya dia lebih mencintai, menyenangi hal itu daripada suara orang baca Quran, suara orang berzikir kepada Allah, nasihat-nasihat dalam kajian. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita jadikan muhasabah dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita beratnya begitu. Wa yukri'uhu sama. Ketika hati kita ini dikuasai oleh kesenangan syahwani itu, akan menjadikan pendengaran kita itu terhadap suara-suara yang berisi nilai-nilai keimanan tidak akan menyukainya, akan membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah beberapa hal yang menyebabkan kenapa kita itu berat. Jadi di dalam hati kita itu masih ada benih-benih. Yang pertama kemunafikan, kemudian yang kedua hati kita ini masih dikuasai oleh kesenangan-kesenangan syahwani. Nah, dari itu kita berproses. Kecuali orang-orang para salihin,
orang-orang yang oleh Allah diberi kemudahan untuk melewati fase ini, mereka istiqomah dalam keimanan itu. Sering saya menyampaikan kepada orang-orang yang sulit membaca Al-Quran. Sulit membaca itu ada dua. Ada yang pertama, memang dia nggak mau baca itu. Kalau membaca Quran itu berat. Ada yang kedua, dia mau baca, taufiknya nggak mengiringi. Ini lebih baik. Dia mau baca, ingin. Ya Allah, saya ingin baca Quran. Ya Allah, saya ingin sebelum sholat buka mushaf. Ya Allah, saya ingin di rumah saya itu biar penuh dengan rahmat saya baca Quran. Ingin, tapi enggak jadi-jadi. Ingin saja. Ini termasuk yang tidak mendapatkan taufik. Naudzubillah min dzalik. Banyak yang begitu. Ya Allah, saya ingin, tapi Quran seakan-akan enggak mau. Dan dia tidak bisa melakukan itu. Nah, hal seperti ini harus kita perhatikan sehingga kita mampu memperbaiki dari sisi mana kita harus memulai. Apa penyebab ini semua terjadi? Wa aidan famin alamatin nifaq, demikian pula dari tanda-tanda kemunafikan itu qillatu dzikrillah. Wa la yadhkurullaha illa qalila. Qillatu dzikrillah. Kalau lisan kita ini banyak melakukan kesalahan, biasanya berat untuk membaca Quran. Kalau lisan kita ini banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak manfaat, biasanya berat membaca Quran. Sama lisan dan jasad kita ini. Saya katakan tadi, kenapa kita itu dijauhi taufik? Kita ingin baca Quran tapi kita tidak sampai karena anggota badan kita ini ada yang error. Anggota badan kita ini ketika dihiasi dengan keimanan, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, biasanya akan mudah melakukan kebaikan. Tapi kalau tangan kita, lisan kita, semua apa yang jasad ini kita biarkan bebas begitu saja, biasanya akan jauh dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah beberapa muhasabah yang saya sendiri mengajak diri saya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Kadang kita semangat, ya kadang antara semangat dan tidak, ya kadang lemah gitu. Tapi upayakan minimal kita ini semakin usia kita bertambah, kita itu semakin semangat dalam nilai-nilai keimanan ini dan semakin dekat dengan Al-Quran ini. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya kenapa kita itu berat membaca Al-Quran? Karena berlapisnya kegelapan dalam hati sehingga hidayah itu tidak bisa menembus hati kita. Iman itu oleh sebagian ulama diibaratkan cahaya, artinya hati kita itu ada yang gelap, ada yang terang gitu loh. Gelapnya hati itu disebabkan lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini adalah dosa-dosa, kesalahan dan maksiat-maksiat kita. Nah, iman ini apabila tidak kuat cahayanya, tidak akan mampu sampai cahaya ini ke hati kita. Sehingga hati kita tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap bacaan-bacaan, zikir-zikir yang kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini sudah menjelaskan faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ciri bahwa hati seseorang itu menerima cahaya itu ada kelapangan. Di hatinya itu ada kelapangan. Maka syukuri lil Islam untuk syariat ini. Kalau kita sholat ada rasa lapang di hati ini, syukuri. Ada orang sholat itu nggak ngerasakan kelapangan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di bawah ini derajatnya dia sholat ingin cepet-cepet. Allah. Assalamualaikum. Kenapa? Karena dalam sholat pun dia edukasi oleh acara setelah itu. Ini saya mau cepet-cepet mau berangkat jam sekiannya. Sehingga sholatnya Allah Akbar. Nah, orang begini ini biasanya tidak mampu merasakan kelapangan. Nah, kalau berlanjut ini akan tertutup dari hidayah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama.
Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, naudzubillah ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita ini tidak sesat. Kita sudah berada dalam nikmat besar. Mudah-mudahan tidak sesat. Walaupun tidak ada yang menjamin. Kita ini masih hidup berapa tahun nggak ada yang menjamin. Kita mau lebih baik atau lebih buruk, naudzubillah, kita tidak ada yang tahu. Tapi Allah apabila menghendaki orang ini menjadi sesat, dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Kita ini kan sholat 5 waktu ya, minimal kita rasakan, minimal harus lapang lah. Ada kelah, rasakan itu. Nah, kalau kita sempit, sesak, dan hidup ini kayaknya tertekan itu, jangan-jangan hati kita itu sudah mulai dilapisi oleh kegelapan itu, sehingga tidak bisa tersentuh oleh cahaya iman itu, cahaya nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Apa yang kita inginkan dari kebaikan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita melakukannya, dan apa yang akan menyebabkan kita menjadi tidak baik mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripadanya. Dan mudah-mudahan semakin kita mendekati hari akhirat, meninggalkan dunia ini, kita semakin baik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi SAW bersabda, ciri orang baik itu semakin tua, semakin dia mendekati akhiratnya, usianya bertambah, dia semakin baik, semakin mampu menemukan kekurangan-kekurangannya, semakin mampu menemukan hakikat ibadah yang dijalankannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.